Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan pastinya bahagia guys. Ya seperti biasa, pagi-pagi sambil gue berangkat kerja. Ya sorry aja ini guys ya, kalau rute gue bosan banget ke situ-situ aja. Ya tapi gimana guys, kerjaan gue emang di daerah Bekasi guys. Gue nggak pernah kayak sampai ke Jakarta gitu. Ya mungkin next time kali ya. eh Kali ini sambil gue riding ke tempat kerjaan gue, kita bahas apa ya? Kemarin gue lihat ada yang komen kayaknya interested banget sama motor Jupiter MX 150, bukannya MX King ya. Jadi mungkin apa gue bikin video tentang perbandingan antara MX King sama Jupiter MX 150 ya gitu. Nah, maka dari itu ya gue bikin lah sekarang. Oke, langsung aja gue bahas nih. Jadi dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang masih jual apa enggak itu Jupiter MX 150 di dealer ya, karena gue udah jarang banget ngeliatnya. Yang lebih gue sering lihat sih malah ini ya, Jupiter MX King gitu, daripada Jupiter MX 150. Di jalan-jalan juga ya, bahkan tukang Gojek gitu atau tukang Grab aja dia pakainya MX King guys. Lebih mahal dari motor gue. Ya, jadi perbedaannya yang pertama, kalau lo memang membeli motor yang lo mempertimbangkan antara lo mau beli MX King atau Jupiter MX 150, adalah yang pertama adalah speedometer. Speedometernya Jupiter MX 150 itu nggak selengkap Jupiter MX King ya. Jadi MX King itu lebih lengkap MID-nya. Bahkan gua sendiri juga di motor gua, kalau lo lihat speedometer gue nih, itu udah gua ganti ke MX King guys. Karena MX King tuh MID-nya lengkap, dia ada tombolnya di sini. Jadi lo bisa ngelihat di sini. Di sini gue selalu pakai untuk ngelihat current fuel consumption. Jadi fuel consumption secara real time ya. Jadi gue rubah lagi, juga bisa ada average-nya juga. Terus ada average speed, ada odometer, ada trip A, trip B. Jadi lengkap ya. Sama lo bisa rubah juga kalau nggak salah satuannya juga kalau lo pencet lama gitu lah. Untuk ngeriset juga lo juga bisa pencet lama lah gitu di trip A atau trip B. Lo mau reset jadi 0, lo tinggal pencet lama. Dan itu nggak ada di Jupiter MX 150 yang biasa guys. Jadi cuma ada di MX King. Terus perbedaannya juga di dashboardnya juga, lampu speedometernya dia itu, kalau yang MX King nih, yang gue pakai MX King ya guys, walaupun gue naik Jupiter 150 nih, for your info aja nih guys. Nah lampunya itu warna kuning guys, kayak pakai bohlam gitu, jadi kurang begitu bagus dilihat. Nah kalau MX King dia lampunya sudah LED. Jadi untuk speedometer, berarti untuk dashboardnya gitu ya, itu lebih bagus MX King sih, lebih kece, lebih enak dilihat, teknologinya juga lebih bagus lah gitu, lebih lengkap. Nah terus perbedaan selanjutnya adalah handle ya, handle rem sama handle kopling. Ya sebenarnya gue pasti ganti sih ya, gue baru beli langsung gue ganti sih, karena kalau bawaan kan nggak adjustable ya guys ya. Ya intinya dua-duanya nggak adjustable. Kalau lo beli MX 150 atau MX King, handlebarnya nggak adjustable. Cuman bedanya kalau yang MX King itu handlebarnya itu udah dicat warna hitam. Kalau yang MX 150 biasa lo dapet polosan aja. Udah itu doang. Terus suspensi sama aja, yang beda cuma warnanya doang guys. Jadi kalau di MX King suspensi belakangnya itu warna kuning, jadi kayak ada sedikit cita rasa Ohlins lah, sedikit doang.
tapi keempukan, rebound, spesifikasinya sama. Gua nyoba MX King sama Jupiter MX 150 nggak ada bedanya, sama. Terus perbedaan selanjutnya adalah footstep. Nah, lo bisa lihat footstep ya, itu footstepnya. Bedanya ada dua. Kalau Jupiter MX 150 itu pertama congkelannya lo dapet yang depan tuh congkelannya, terus dia dapat juga yang ke belakang tuh. Jadi lo dapet yang ke depan sama dapet yang ke belakang congkelannya. Kalau MX King lo cuma dapat satu doang, yang ke depan doang, yang congkelan depan doang. Jadi lo nggak bisa kayak nyantai dikit gitu kan, nginjek ke belakang, dia nggak bisa. Nah, terus yang kedua adalah footstepnya MX King itu bisa dilipat. Kalau Jupiter MX itu fix, nggak bisa dilipat. Nah, terus perbedaan terakhir antara MX 150 dengan MX King adalah livery. Nah, liverynya atau enggak stiker-stikerannya lah gitu ibaratnya. Itu ya MX King itu lebih apa ya, lebih bagus desainnya, lebih ada yang warna matte juga, jadi lebih enak dilihat lah ketimbang Jupiter MX 150. Nah, terus ada lagi nggak dari segi engine dan kawan-kawan? Nggak ada sama sekali ya guys. Jadi nggak ada sama sekali perbedaan dari segi mesin, knalpot, apapun lah yang berkaitan dengan engine gitu ya, nggak ada. Nah, jadi itu perbedaannya guys. Oh ya, ada lagi perbedaannya guys, gue lupa, yaitu harganya. Nah, dulu MX King itu harganya dulu ya, gue seinget gue, sekarang gue udah jarang ke dealer jadi gue nggak tahu harganya guys. Jadi correct me if I'm wrong ya kalau harganya salah gitu. Kalau saat ini gue juga nggak tahu. Tapi dulu gue beli ini itu harganya 19 juta. Ya. Kalau MX King di saat itu tuh 21.600.000. Jadi lo lihat perbedaannya jauh banget ya. Nah, itu pun gue dapat diskon lagi dengan pembelian cash, plus gue beli yang apa MX biasa. Itu gue dapat diskon berapa ya, gue lupa, 400 apa 600 ribu. Jadi gue dipotong lagi. Nah, jadi lebih value yang mana kalau lo tanya gue? Jadi lebih bagus yang mana nih, Jupiter MX 150 atau MX King? Kalau dari pribadi gue sendiri ya, ini pendapat dan opini gue, ya jelas lah, karena motor ini gue pakai buat harian, gue nggak butuh looksnya gimana-gimana. Ini bukan motor Sabtu Minggu ya, beda dengan kalau gue milih motor untuk mainan gitu kan, untuk Sabtu Minggu, untuk mejeng. Ya gue kalau misalkan beli motor ini karena ini untuk daily, ini workhorse gue, kadang gue bawa barang di belakang banyak gitu kan. Gue nggak butuh itu semua untuk looks, untuk mejeng, untuk apa. Yang penting gue butuh motor yang nyaman tapi tenaganya oke gitu kan, karena mau 150 cc. Dan yang paling worth it, yang paling value price per performance-nya adalah Jupiter MX 150. Ya, karena dulu itu orang lebih milih MX King ya, mungkin karena skema cicilan nggak jauh beda. Kalau lo bayar cicil gitu cuma beda berapa juta gitu kan, cuma beda 2 juta gitu. Jadi orang lebih banyak nyari MX King gitu. Nah, bahkan gue waktu itu nyari ini aja, nyari MX 150 tuh susah, maunya pakai cicilan, gue butuhnya cash. Nah, seperti itu. Jelas gue pilih MX 150 kemana-mana. Dan waktu itu juga sempat karena dapat apa, diskon 600.000. Terus kebetulan speedometernya itu ngembun. Daripada nunggu klaim lama-lama, gue beli speedometernya deh pakai uang cashbacknya itu.
Ya jadi speedometernya udah gua rubah. Jadi 3 hari setelah pembelian speedometer gua ngembun. Terus gua nggak berani kemana-mana pakai kemana-mana nggak pakai speedometer gitu ya, karena ada fuel consumptionnya juga, ada fuel meter juga. Gua takut tiba-tiba nggak tahu bensinnya berapa habis gitu ya. Jadi gue langsung beli, karena kalau klaim katanya lama, bisa berbulan-bulan gitu. Nah, dan bener memang ternyata klaimnya lama banget. Jadi gue putuskan untuk udahlah gue beli aja lah ke dealer. Gue ke dealer, gue beli speedometernya, plus karena gue tahu speedometernya tuh batok kepalanya MX 150 sama MX King itu dia perbedaannya ini ada apa, masukan tombolnya di sini guys. Nah, jadi lo juga mesti beli batok atas sama tombolnya, dan ini murah guys. Tombolnya itu paling 2000 harganya waktu itu. Gue beli 10 kalau nggak salah tuh tombolnya tuh. Nggak enak gue beli satu kan. 1000 apa 1500 ya pokoknya. Murah banget deh pokoknya. Gue beli tombol ini, terus batoknya 24.000 batok atasnya, plus speedometer yang mahal 600.000. Ya jadi sekitar 650 gue dapat semua. Tapi itu di tahun 2017. Sekarang 2020 gue nggak tahu lagi harganya ya. Ya yang pasti semoga bermanfaat ya guys ulasan gue mengenai komparasi antara MX 150 dengan Jupiter MX King. Semoga bermanfaat juga buat kalian guys. Oke, bentar lagi gue udah nyampe. Kalau memang lo suka sama video gue, please subscribe and please klik tombol like. Support gue juga. Jangan lupa komentar di bawah kalau ada yang perlu ditanyain, silahkan. Insya Allah pasti gue akan jawab. Oke, udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Wassalamualaikum.